Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita, pembacaan kitab Aqidatis Salafi Ashabil Hadis, dan kita masih dalam bab pembahasan tentang nuzul Allahu Rabbul Alamin ke langit dunia di sepertiga malam. Qala al-Imam As-Sabuni rahimahullah, akhbarana al-Hakim Abu Abdullah al-Hafidh, haddatsana Abu Muhammad As-Saydalani, haddatsana Ali ibn al-Husain ibn Junaid, haddatsana Ahmad bin Salih al-Misri, haddatsana Ibnu Wahab, anba'ana Makhramah ibnu Bukir an Abi wa akhbarana Hakim, haddatsana Muhammad bin Yaqub al-Asam wa lafdhu lahu, haddatsana Ibrahim ibnu Mankid, haddatsana Ibnu Wahab an Makhramah ibnu Bukir an Abi qala sami'tu Muhammad ibnu al-Munkadir yaz'am annahu sami'a Ummu Salamah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam taqul. Beliau mendengar istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah berkata, ni'mal yawm yawmu yanzilullahu ta'ala ila sama'id dunya. Qalu ayyu yawmin? Qalat yawmu Arafah. Sebaik-baik hari adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kemudian ditanyakan kepada mereka, ayyu yawmin? Hari apa itu? Hari Arafah. Ya, jadi ayyuhal muslimun dan muslimat ini rahmatullah Allah, dari sepanjang tahun 365 hari, ya, maka hari yang paling mulia pada hari tersebut adalah hari Arafah. Ya, ini pendapat sebagian para ulama. Sebagian ulama yang lain mengatakan hari yang paling mulia adalah hari 10 Dzulhijjah. Karena pada 10 Dzulhijjah orang-orang menyembelih. Iya, dan juga para jamaah haji pada hari 10 Dzulhijjah mereka melempar jamarat dan juga mereka tawaf ifadah dimulai. Iya, al-muhim terjadi khilaf di kalangan para ulama pada hari tersebut. Iya, adapun sisi malamnya, malam yang paling afdal di sepanjang tahun itu malam apa? Malam Lailatul Qadar. Jadi tidak saling berselisihan di antara hadis-hadis atau nas yang datang kepada kita sebaik-baik malam adalah malam Lailatul Qadar, dan juga nas yang datang kepada kita sebaik-baik hari adalah hari Arafah. Kalau malamnya adalah malam Lailatul Qadar, kalau harinya adalah hari Arafah. Iya, maka pada hari-hari tersebut, pada malam-malam tersebut, seseorang itu dianjurkan untuk banyak berdoa, banyak beribadah, banyak memohon istighfar kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, pada hari-hari tersebut. Kemudian diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzilullahu taala fi nisfi min Sya'ban ila as-sama'id dunya lailan li akhir nahar min al-ghad fayatik minan nari bi adadi sya'ar ma'azul kalb wa yuktab al-hajj wa yanzilul arzaq as-sanah la yatruk ahadan illa ghufira lahu illa musyrikan aw qati'ar raham aw 'aqan aw musyahanan. Hadis yang telah saya baca ini adalah hadis yang sering tersebar pada hari-hari nisfu Sya'ban. Iya, yang kemudian banyak di kalangan muslimin yang mereka beribadah secara khusus pada malam nisfu Sya'ban ini. Bahkan disebarkan melalui WhatsApp, ya, bahkan dipasang baliho untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Di antara kesemangatan
mereka beramal di malam nisfu Sya'ban adalah hadis yang saya baca ini. Iya. Apa lafaz hadisnya? Yanzilullahu ta'ala fin nisfi Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala itu turun pada malam nisfu Sya'ban. Ila sama'id dunya, ke langit dunia. Lailan, di malam harinya, ila akhirin nahar, sampai akhir dari siang. Minal ghad, di hari setelahnya. Ya. Fayatik minan nar, dan Allah Subhanahu wa taala memerdekakan pada hari itu ya penghuni neraka sebanyak bulu-bulu yang ada di domba-domba. Berapa banyak bulu di domba? Sangat banyak sekali. Dan dicatat mereka sebagai hajj. Dan Allah menurunkan rezeki selama 1 tahun di malam tersebut. Dan tidaklah Allah meninggalkan satu orang pun kecuali diampuni dosanya, kecuali musyrikin, orang yang memutus tali silaturahmi, anak yang durhaka, dan orang yang saling bermusuhan. Hadis ini cukup populer di tengah-tengah muslimin di hari Sya'ban. Iya. Namun saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, hadis ini adalah hadis yang lemah. Bahkan tingkat kelemahannya itu sangat-sangat lemah. Di dalamnya ada seorang rawi yang bernama Abdullah ibnu Lahiyah. Siapa namanya? Abdullah ibnu Lahiyah. Para ulama berselisih pendapat tentang riwayat Abdullah ibnu Lahiyah. Ketika riwayat Abdullah ibnu Lahiyah meriwayatkan di Al-Abadilah, Abdullah bin Fulan, Abdullah bin Fulan, Abdullah bin Fulan, itu lebih baik keadaannya dibandingkan Abdullah ibnu Lahiyah meriwayatkan dari selain Abadilah. Kalau beliau meriwayatkan hadisnya selain dari Abdullah, ya guru beliau Abadilah, maka dhaifnya itu lebih parah dibandingkan ketika beliau meriwayatkan dari Abadilah. Ya, ini kaidah dalam ilmu riwayat hadis. Namun ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terkadang sebagian muslimin mengatakan walaupun dhaif kan hadis Rasulullah juga. Iya, saya ingin memberikan logikanya seperti ini. Ada seseorang A misalnya, dia mengkhabarkan sebuah informasi. Ya, antum mendengar khabar A menyampaikan sebuah informasi. Nah, antum tidak langsung mendengar khabar ini dari si A. Ya, ada sekian jalan yang khabar tersebut sampai ke si A. Antum dari mana khabarnya itu dari si A? Mengatakan demikian. Oh ya, saya mendengar dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan sampai ke si A. Berarti ada 4 jalan, ada 4 orang yang berita tersebut sampai kepada si A. Nah, ketika diteliti ternyata 1 dari 4 orang ini pendusta. Ketika 1 di antara 4 orang ini pendusta, berita itu benar nggak sampai ke si A? Benar atau tidak? Tidak benar. Nah, kalau seandainya berita tersebut tidak benar sampai ke si A, itu bukan hadis Rasul berarti. Itu bukan ucapan Nabi, karena ada seorang pendusta yang menyebutkan itulah ucapan si A. 1. Kalau dia bukan pendusta, hafalannya suka salah-salah. Sering ya kita dalam pergaulan kita. Pokoknya kalau dia memberikan khobar salah aja terus. Khobarnya A jadinya Z. Sering kan? Khobarnya A jadinya Z. Misalnya si A mengatakan, mudah-mudahan kita bisa begini ya. Kalimatnya mudah-mudahan. Kemudian yang mendengarnya menyampaikan kepada yang lain, mudah-mudahannya dihilangkan. Setelah dihilangkan mudah-mudahannya dipakai dengan taukid inna. Jadi kalau dalam bahasa Arab kan la'alla, mudah-mudahan. Kalau inna sesungguhnya. Jadi asal kalimat dia hanya berharap, mudah-mudahan kita dapat seperti ini ya. Ketika dikhabarkan dia itu dapat itu. Bisa difahami ya? Hah? Jadi orang yang dia dengar khabar berharap, yang disampaikan ke orang lain dia sudah dapat. Ya mudah-mudahan bisa kawin 2 tahun ini. Dia ngomong seperti itu misalkan. Ya, dia dengar, si A mendengar dari si B ini. Kemudian si A ini sampaikan ke si C. Dia tuh sudah kawin 2. Dia sudah kawin 2 dia.
Yang si C cerita lagi ke si D. Ditambah lagi kayaknya rumahnya ada di Kampung Mulia, kayaknya. Nah si D sampai lagi ke rumahnya di Kampung Mulia. Coba antum bayangin, ini kan sering terjadi. Nah kalau seandainya yang membawa berita seperti ini, apakah kita bisa mengatakan ini ucapan si A? Enggak. Jadi ketika khobar sanad hadis yang sampai kepada Nabi SAW ada cacat di situ seorang rawi, maka itu bukan hadis Nabi, bukan hadis Nabi. Memang ditulis dalam kitab qala Rasulullah, tetapi jalan sampai ke situ itu lemah, ada cacatnya sehingga tidak bisa dikatakan hadis Nabi SAW. Bisa difahami ya? Jelas di sini. Taib. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kenapa di malam nisfu Sya'ban? Ya, apa sejarahnya? Disebutkan oleh al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab Al-I'tisam. Silakan antum buka sendiri, silakan antum baca sendiri. Ya, dan sepertinya Ustaz Farhan sedang membaca kitab ini di Al-I'tisam di Masjid Baitul Muqarrabin. Disebutkan oleh Imam Syatibi pada tahun 600 Hijriah, ya, ada seseorang qari yang husnul saut, yang suaranya sangat indah, yang suaranya sangat bagus. Dia berdiri untuk sholat, berdiri untuk sholat. Iya. Kemudian dia menjaharkan suaranya, dia menjaharkan suaranya. Ya, akhirnya orang itu terkagum mendengar suaranya. Akhirnya apa? Ikut sholat di belakangnya, ikut sholat. Kemudian tidak selesai dia sholat, penuh Baitul Maqdis pada waktu itu. Ya, Masjidil Aqsa sudah penuh dengan jamaah sholat. Kebetulan pas di malam apa? Nisfu Sya'ban. Iya. Kemudian ya, orang-orang berpikir ini adalah malam ada keutamaannya. Maka dijadikanlah sebagai rutinitas untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah-ibadah khusus sampai hari ini. Sampai apa? Hari ini. Nah, kalau seandainya ada orang beralasan, ini kan baik, ini kan bagus, mana dalilnya kalau itu tidak boleh? Mana dalilnya kita tidak boleh menghidupkan malam nisfu Sya'ban? Apa dalil larangannya? Kan ketika kita berbicara dalam masalah ini akan diperhadapkan dua soal ini. Ini kan baik dan ini apa? Ini kan apa larangan dalilnya? Taib. Kalau saya menyampaikan dalil, ya terkadang orang kan berkata, "Sawakah? Pekah menda mumpum dalil, urung hendak mumpum dalil." Ya sudah, kita coba berlogika. Kan begitu. Karena ketika kita sampaikan dalil agak sensitif. Jadi aneh emang zaman sekarang. Kita bawa dalil jadi sensitif. Oke deh, kita pakai logika sekarang. Logikanya bagaimana? Logika yang simpel dan mudah saja. Iya, sekarang tahun 2019. Taib, 2000 berapa? 19. Ini logika ya, saya berbicara. Ini contoh yang lebih mudah untuk kita fahami, walaupun contoh ini sering saya sampaikan berulang-ulang. Kalau ada yang mengatakan ada contoh lain, ya sudah terserah. Yang penting ini contoh mudah untuk kita fahami ya. 2019 orang naik haji sekarang, naik haji itu menunggu 15 tahun sampai 20 tahun kan begitu. 15 tahun sampai 20 tahun harus menunggu untuk berangkat haji. Lah kalau hari ini dia berumur 70 tahun menunggu 20 tahun jadi berapa? 90 tahun, sudah sangat tua. Ya. Jadi sekarang ya, dengarnya sampai selesai, jangan setengah-setengah dengarnya. Nanti keluar dari pengajian yang kaji pegat haji di Aceh ya. Dengarnya sampai selesai. Iya, kalau ingin mendengar. Baik. Ya sudah, saya punya ide. Untuk 5 tahun ke depan ini kita buat hajinya di Aceh saja. Di haji di mana? Di Aceh. Ongkos haji sekarang kan 35 juta. Ya sudah, kita ambil 20 juta saja. 15 juta kan jadi murah kan? 15 juta, 10 juta, 20 juta. Kira-kira habis uang nggak 20 juta selama haji? Dari tanggal 8 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Cukup banyak ya. Ya sudah, berarti 10 juta untuk ongkos haji, 10 jutanya untuk Baitul Mal Muslimin.
Kalau ada jamaah haji Indonesia Aceh khususnya ribuan orang, selama 5 tahun kan sudah puluhan ribu. Puluhan ribu dikali 10 juta sudah berapa triliun? Sudah sekian triliun. Nah, uang triliun ini kita gunakan membantu orang-orang Aceh yang tidak bekerja, kita kasih modal. Didata semuanya. Masjid-masjid yang rusak kita perbaiki. Pesantren-pesantren yang butuh bantuan kita akan berikan. Iya. Insya Allah, terlebih di perbatasan itu banyak saudara-saudara kita dimurtadkan oleh orang kafir dikarenakan satu kotak Indomie. Karena kemiskinan, karena kefakiran. Kita buka lapangan pekerjaan di sana. Kita buat radio di sana supaya dakwah Islam itu semakin gencar dan mereka semakin kuat dengan keimanannya. Iya. Nah, begitu juga para jamaah haji yang haji tadi 10 juta, ini sudah cukup mewah. Bisa bangun hotel Hermes mungkin berapa biji hotel karena penampung jamaah haji. Ya, yang tua-tua bisa diantar sama saudaranya sendiri, nggak perlu repot-repot ke negeri Wahabi sana kan gitu kan. Repot kan, panas lain sebagainya. Iya. Kita buat Arafah, kita buat Mina, kita buat Muzdalifah. Kita buat Ka'bah. Kan begitu. Kita buat apa? Ka'bah. 6. Hajinya tanggal 8 sampai tanggal Dzulhijjah. Kira-kira bagus enggak? Bagus atau enggak? Secara logika bagus enggak? Bagus. Bagus kan? Bagus, insya Allah dalam waktu 5 tahun ke depan enggak ada lagi orang miskin di Aceh ini. Bagus atau enggak? Niat saya baik atau enggak? Baik. Tapi boleh enggak? Boleh atau enggak? Boleh nggak buat haji di Aceh? Tujuan saya baik, niat saya baik, nggak boleh kan? Apa dalilnya nggak boleh? Saya tanya sama antum. Apa dalilnya nggak boleh? Hah? Apa dalil Rasulullah mengatakan jangan buat haji di Aceh? Allah mengatakan jangan buat haji di Aceh. Apa dalilnya larangannya? Larangan dalilnya karena nggak ada dalil. Jadi begitu juga amalan-amalan yang lainnya. Ketika ada amalan yang dilakukan dalam sebuah ibadah yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, jangan tanya apa dalil larangannya, nggak boleh. Dalilnya itu tidak ada dalil, sebagaimana tidak ada larangan dalil untuk kita berhaji di Aceh karena nggak ada dalil, nggak boleh kita lakukan. Bukan karena apa larangannya nggak boleh, kan begitu. Jelas ya? Jadi dengarnya sampai selesai, jangan salah faham. Jangan dibilangnya pengajian di masjid rumah sakit kaji haji di Aceh. Belum man. Saya nggak mengatakan demikian. Saya ingin membuka logika dan wawasan. Begini loh, sebuah amalan itu harus ditimbang dan harus dinilai. Bisa difahami di sini? Jelas ya? Baik. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bukan berarti kita tidak boleh beribadah di malam nisfu Sya'ban. Silakan Anda beribadah sebagaimana sebiasanya. Ya silakan. Cuman yang membuat kita itu heran di perkara-perkara yang masih tanda kutip masih samar lah ya, tanda kutip masih samar, itu biasanya semangat sekali. WhatsApp masuk itu sebentar-bentar. Siapa yang menyebarkan hadis ini ke 10 orang maka diampuni dosanya, ditambah lagi. Jadi hadis palsu, hadis yang lemahnya seperti ini ditambah lagi di bawahnya hadis yang lebih lemah lagi. Siapa yang menyebarkan ini 10 orang kepada WhatsApp 10 orang kontak, maka dia akan mendapatkan ini dan ini dan ini. Dan ada orang tidak menyebarkan ini ke 10 kontak HP, maka dia akan celaka. Ini kan ya begitulah kondisinya. Tapi ketika malam Lailatul Qadar, malam 27 Ramadan, ada nggak semangat orang menyebarkannya? Beda kan? Hah? Padahal malam Lailatul Qadar, malam 10 hari terakhir dalilnya jelas, ayatnya jelas, keutamaannya jelas. Tapi gak ada semangat seperti semangat di malam nisfu Sya'ban. Kira-kira kenapa? Kenapa kira-kira? Hah? Jadi logikanya seperti ini. Orang yang belum pasangannya sah, masih pacaran, itu kalau naik motor itu sang sabot terbadu berdua-dua, kelengketnya seperti ini. Iya, nggak ada komunikasi 1 jam itu sudah gelisah. Di mana saya, makan apa kita? Karena belum apa? Belum sah. Siapa yang mendorongnya? Syaitan.
Tapi kalau sudah kawin, sudah sah, ya tempat duduknya motoran sudah beda itu. Antum lihat aja, ini sudah kawin, ini belum kawin, cara duduk motornya. Di situ dibedakan. Ya, kalau sudah kawin, dia keluar kota, mungkin 1 hari setelahnya baru ditelepon istri, nyokat ru apa? Kau kabe? Nyot tinggal ibu. Keluar kota dia. Kenapa? Ketika sudah hubungan sah, yang seharusnya harus semakin dekat, semakin lengket, semakin berpahala. Kenapa kita dijauhi? Siapa yang menjauhinya? Jadi logikanya seperti itu ya. Kenapa di sini begitu semangat, di sini enggak semangat? Yang seharusnya di sini yang harus kita semangat. Menghidupkan malam 10 hari terakhir Ramadan. Iya, inilah kondisi dan keadaan. Jadi kita tuh dikibulin oleh syaitan siang dan malam. Dikibulin oleh syaitan siang dan malam. Kan dikibulin ini enggak? Dikibulin ini. Dipenget 24 jam dari setan. Iya. Jadi ayo rahimani wa rahimakumullah, di sinilah butuh bagi kita untuk memahami din dengan benar. Memahami Islam dengan benar. Memahami Islam bagaimana yang difahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mau enggak mau ketika dalam kondisi seperti ini, ya seperti yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qabid ala dinihi kal qabid alal jamrah. Orang yang berpegang teguh di atas agama di akhir zaman itu seperti memegang bara api. Tapi kalau seandainya kita berdakwah, mengajak muslimin sesuai dengan apa yang menjadi keinginan mereka, secara ekonomi kita itu bagus. Secara ekonomi saya bicara. Ya, pokoknya apa yang mau masyarakat, boleh. Masyarakat ini ya sudah kita buat. Secara ekonomi maju gak kita? Secara ekonomi ini ya. Secara ekonomi ya, apalagi ustadz-ustadznya. Pasti ya. Ya apa saja dagang banyak masanya. Secara ekonomi kita berbicara. Iya, secara perasaan, secara hati nggak ada orang yang memusuhi. Kan begitu. Nggak ada yang memusuhi. Semua orang oke, semua orang bagus, semua orang ini. Jelas di sini. Keuntungan dunia itu bisa kita raih ketika kita berdakwah, beramal bagaimana keinginan manusia. Gak ada kerugian dari sisi dunia kita sama sekali. Tetapi agama itu adalah pengorbanan. Agama itu bukan hanya untuk bersenang-senang. Terkadang ketika kita memegang agama ini, kita harus dibunuh. Sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditusuk kemaluannya sampai tembus ke mulutnya. Kenapa? Mempertahankan agama. Ya, Bilal bin Abi Rabah dijemur di atas terik matahari. Dijemur di matahari yang begitu panas untuk apa? Pengorbanan dalam agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya diusir dari kota kelahirannya. Kenapa? Karena membela agama. Agama ini butuh pengorbanan. Iya, butuh pengorbanan. Disinilah kita beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Dan disinilah konsekuensi ketika kita menyebarkan kebaikan, menyebarkan sunnah, menyebarkan tauhid, memberantas kesyirikan, memberantas hal-hal yang itu bukan bagian dari Nabi Muhammad SAW, kita akan ditentang. Ini sebuah kepastian. Nabi kita Muhammad SAW sebelum beliau berdakwah kepada tauhid, beliau dianggap sebagai orang yang jujur, dianggap sebagai orang yang sangat baik dalam segala permasalahan dikembalikan kepada Rasul. Tetapi subhanallah, ketika beliau mendakwahkan manusia kepada tauhid dan mulai mengkritik ajaran-ajaran orang-orang musyrikin Quraisy dan mulai mengkritik tokoh-tokoh mereka yang di awal Rasulullah berdakwah masih membawa Islam secara mujmal, Abu Lahab, Abu Jahal mengatakan apa yang diseru oleh Muhammad sama seperti yang kita seru, nggak ada bedanya, sama, nggak ada bedanya. Ketika Rasulullah menyeru apa? Islam secara mujmal.
Ya berbuat baik, jangan berbohong, jangan berdusta. Ini hal yang sangat dijaga oleh musyrikin. Jangan berzina, kan begitu. Ini perkara yang sangat dijaga oleh musyrikin. Bohong saja mereka nggak mau. Iya, sebagaimana hadis yang sering kita sampaikan, ketika itu Abu Sufyan masih dalam keadaan musyrik bertemu dengan Herakl, dan kemudian Herakl bertanya kepada Abu Sufyan tentang sifat-sifat Nabi yang datang ke kota Mekah, dan kemudian diinfokan semua oleh Abu Sufyan, dan ternyata data yang diberikan oleh Abu Sufyan sama persis seperti dalam kitab Injil. Sama persis dalam kitab Injil. Kemudian Herakl berkata, kalau seandainya Muhammad ada di depanku akan kucuci kakinya. Akan kucuci kakinya. Kemudian kata Abu Sufyan, kalau seandainya dusta bukan perbuatan yang hina, bukan perbuatan yang jelek, saya akan berdusta. Cuman saya orang terhormat, nggak mungkin saya berdusta. Ini Abu Sufyan dalam kondisi dan keadaan masih musyrik. Nah, kalau ini yang disuruhkan oleh Nabi, orang akan terima semua, karena memang kita nggak boleh berdusta. Kan begitu. Begitu juga jangan berzina. Ketika Rasulullah membaiat sebagian sahabat-sahabat wanita yang masuk Islam, dibaiat oleh Rasulullah untuk mereka mentauhidkan Allah dan untuk mereka tidak berzina. Ketika sampai dalam kalimat ini mereka teriak, "Ya Rasulullah, kami ini wanita-wanita terhormat. Gak mungkin kami berzina. Kenapa engkau mengambil sumpah kepada kami untuk tidak berzina? Kami gak mungkin berzina karena kami wanita terhormat." Ini musyrikah yang baru masuk Islam. Jadi kalau Rasul mendakwakan jangan berzina, jauhi maksiat, mereka akan terima karena itu keyakinan mereka. Tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkritik ketika mereka punya keyakinan di bulan Syawal ini bulan kualat. Kalau bulan kualat nggak boleh nikah. Karena kalau nikah di bulan Syawal ini bisa celaka pernikahannya. Ini kan ada keyakinan hari ini di tengah-tengah muslimin. Iya, nggak boleh beli jarum di malam hari, nggak boleh beli garam di malam hari, hajat sampuh bro di malam murah, kan begitu. Rabu abe, nyo rabu kualat, nyo payah meno. Iya, atau angka 13 angka kualat. Iya, hotel lift nggak ada nomor 13-nya, kualat nih kalau nomor 13, hancur gitu. Ini kan keyakinan seperti ini diyakini oleh sebagian muslimin hari ini, dan Nabi SAW hal yang seperti ini beliau ingkari. Ketika beliau mengingkari hal yang seperti ini dengan perbuatan beliau menikahi Aisyah di bulan Syawal, ini membuat mereka marah. Ini membuat mereka itu ngegas, ya bahasa zaman sekarang, ngegas. Karena apa? Karena sudah mengkritik amalan mereka, mengkritik keyakinan mereka, mengkritik perbuatan mereka. Disitulah Rasulullah dianggap sebagai pemecah belah umat, dianggap tukang sihir, dianggap pembawa agama baru, dianggap majnun dan seterusnya. Bisa difahami? Nah, kalau seandainya kita ayyuhal hadirun wal hadirat yang dirahmati oleh Allah menyampaikan apa yang disukai oleh manusia sekarang kalau ceramah suka ketawa-ketawa, ya sudah, bagaimana mungkin kalau kita bisa ngelawak dari awal pengajian sampai akhir pengajian. Akhirnya yang seharusnya kita merojaah baca kitab, merojaah baca Quran, kira-kira ayatnya apa saja ya yang mau saya baca, hadisnya apa saja yang mau saya periksa, kan begitu. Akhirnya sudah nggak perlu lagi merojaah, tinggal nonton stand up comedy. Nah, ini lucu, tulis. Nah, ini lucu lagi, tulis. Jadi merojaahnya nggak perlu lagi kitab, nggak perlu lagi Quran, nggak perlu lagi hadis, nonton stand up comedy, buka cerita-cerita lucu, ceramah nanti. Ini kan laku seperti ini kan? Ya, nanti bawa hadis 1-2, yang lainnya ngelawak. Kita tidak akan dimusuhi oleh manusia. Kita nggak cari permusuhan dari manusia. Cuman ketika kita menyampaikan hal-hal yang seperti ini sudah dikhabarkan sendiri oleh Nabi SAW. Bisa difahami? Jadi kita dalam berdakwah bukan mencari dunia. Kalau kita ingin mencari dunia, kita tinggalkan ini semuanya. Sudah, apa maunya kalian? Ini maunya saya, gini, jangan sentuh ini, jangan sentuh ini, jangan sentuh ini, sentuh ini. Dari sisi dunia sangat menguntungkan kita. Cuman kita berdakwah itu adalah ibadah, dan ibadah itu harus ikhlas kepada Allah dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Kan begitu. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kalau perkara akidah, perkara tauhid tidak pernah disinggung. Ini perkaranya fatal. Saya sering menyampaikan, saya ulang-ulang, nggak ada masalah. Perkara tauhid ini perkara yang sangat urgen dalam agama kita. Ada orang-orang hari ini tai kerbau itu diambil sebagai berkah.
Nah kalau hal ini nggak pernah disinggung, nggak pernah dilarang, nggak pernah diingatkan, kita nggak tahu lagi ke depan tai apa lagi yang mau diambil berkah. Bisa bayangkan antum, tai apa yang akan jadi berkah nanti kalau ini nggak disinggung. Iya nggak? Begitu juga perkara kemaksiatan, begitu juga hal yang lainnya. Kita nggak pernah lihat dulu orang-orang kafir masuk ke dalam masjid, ceramah pakai peci warna hitam, pakai ini. Didengar oleh orang Islam. Ini kan sudah biasa sekarang kan? Dan sebaliknya, orang-orang Islam, Pak Kiai masuk ke gereja, ceramah di gereja. Ada nggak 10 tahun yang lalu seperti ini? Nggak ada kan? Ini kenapa? Karena itu tadi, pokoknya kalau dakwah itu gimana keinginan orang. Jangan singgung-singgung perbuatan orang. Ini begini jadinya hasilnya. Begini hasilnya. Ya, wanita-wanita berjilbab di malam Natal pergi ke gereja. Ya, para orang-orang kafir pergi ke masjid. Gimana coba antum bayangin? Antum mau seperti ini? Mau antum cucu kita ke bawah, bapak long sang Islamnya mentang. Ya, sang Islam. Itu bisa terjadi ketika tidak ada tamayyuz, ketika tidak ada pembeda di antara hak dengan batil. Sementara Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan nama Al-Furqan. Apa nama Al-Quran? Al-Furqan, pembeda di antara hak dengan batil. Itu tugas atau fungsi dari Al-Quran. Wa kadzalika nufassilul ayat litastabina sabilul mujrimin. Dan demikian kami merinci ayat-ayat kami untuk membedakan mana jalan orang-orang yang baik dan mana jalan orang-orang yang jelek. Ini salah satu dari fungsi Al-Quran dan ini sebagai rahmatan lil alamin. Jelas ya? Baik. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, akhbarana Abu Tahir ibn Khuzaimah anba'ana jaddi imam haddatsana Hasan ibn Muhammad az-Za'farani haddatsana Ismail ibn Ulayya an Hisham ad-Dustuwai qala imam haddatsana az-Za'farani haddatsana Abdullah ibn Bakar as-Sahmi haddatsana Hisham ad-Dustuwai haddatsana az-Za'farani haddatsana Yazid yani ibn Harun haddatsana anba'ana ad-Dustuwai wa haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Maimun bil Iskandariyah haddatsana Walid ibn al-Auza'i. Ini namanya adalah sanad hadis ya. Apa namanya ini? Sanadul hadis. Jadi ada orang-orang terkadang mengatakan apa katanya? Awakahnya hanya sanad. Ya, inilah sanad hadis yang kita baca ini. Ini sanad hadis yang sedang kita baca, yang hadisnya sampai ke siapa? Ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada para sahabat. Qala Imam, saya baca sedikit lagi, kita akhiri pengajian kita di subuh kali ini. Qala al-Imam Naam As-Sabuni rahimahullah qala Imam haddatsana Abu Hashim Ziyad ibn Ayyub haddatsana Mubashir ibn Ismail al-Halbi an al-Auza'i haddatsani Yahya ibn Abi Katsir haddatsani Hilal ibn Abi Maimuna an Atha bin Yasar haddatsani Rifa'ah ibn Araba al-Juhani qala sadarana ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah faja'alu yasta'dhinuna an-nabi sallallahu alaihi wasallam faja'ala ya'dhina lahum faqala an-nabi ma bala shaqqu ash-shajara alladhi yali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghad ilaykum min al-akhar fala tara min al-qawm ila baqiya qala yaqulu Abu Bakar as-Siddiq innal ladhi yasta'dhanuka ba'daha li-safi faqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam فحمد الله وأثنى عليه وكان إذا حلف قال والذي نفسي بيده أشهد عند الله ما منكم من أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلك في الجنة ولقد وعدني ربي أن يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب وإني لأرجو أن لا تدخلوها حتى تتبوأوا ومن صلح من أزواجكم وذريتكم ومسانكم في الجنة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثا ينزل الله إلى السماء الدنيا ثم يقول لا أسأل عن عبادي غيري من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يدعوني فأجيبه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الصبح. Ya, hadisnya panjang, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dan waktu kita sudah habis, insyaallah akan saya artikan pada pertemuan yang akan datang. Taib, Allahu taala alam bissawab. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akhiri pengajian kita di subuh kali ini.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'hum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.